Halo, welcome back to my story channel. Seperti biasa kita akan bahas mengenai tambang dan geologi. Kali ini kita akan bahas mengenai sektor pertambangan secara global. Pada tahun 2022, seperti kita tahu banyak gangguan, serangkaian gangguan yang terjadi di 2022 dan apakah itu akan terjadi di 2023? Jadi ketidakpastian geopolitik dan ekonomi telah diperparah dengan gangguan rantai pasokan yang berkelanjutan, termasuk kekurangan tenaga kerja, bahkan cuaca ekstrim. Invasi Rusia ke Ukraina pada tanggal 24 Februari kemarin membuat negara dan yuridis di seluruh dunia memberlakukan sanksi terhadap negara lintas benua ini. Sebagai akibatnya melumpuhkan perdagangan dan produksinya. Hal ini membuat pasar komoditas yang sudah kuat berputar arah. Dan komoditas energi yang sangat terpengaruh mengingat Rusia adalah pengekspor minyak, gas, dan batubara terkemuka. Ketika negara-negara Eropa berebut untuk mengakses pasokan energi alternatif di tengah musim kondisi panas, harga batubara itu melonjak. Dan sejak saat itu mereka berusaha mempertahankan itu. Dan ini menguntungkan sektor batubara. Hal inilah yang membuat perusahaan pemasok batubara menikmati rekor harga tertinggi dan keuntungan yang melonjak. Jadi bisakah kita mengharapkan volatilitas sektor pertambangan yang sama di tahun 2023? Fitch Solutions telah meng-underline 5 hal penting yang akan terjadi di tahun 2023. Yang pertama, harga komoditas. Jadi Fitch Solutions memperkirakan hampir semua harga mineral dan logam rata-rata sedikit lebih rendah pada tahun 2023. Hal ini jika dibandingkan dari rata-rata tahun ke tahun. Perang Rusia, Ukraina, dan kebijakan COVID akan terus memicu volatilitas harga logam pada tahun 2023. Selain itu, perlambatan ekonomi global akan terus membatasi harga logam karena tekanan inflasi menghalangi permintaan atau demand. Fitch juga mengatakan bahwa timbal dan emas satu-satunya di komoditas yang memiliki prospek netral hingga positif pada tahun 2023. Sedangkan timah dan litium diperkirakan akan berkinerja lebih buruk daripada logam dan mineral lainnya. Fitch juga baru-baru ini merevisi perkiraan harga emas pada tahun 2023 yang awalnya dia merilis dari 1.800 menjadi 1.850 dolar per ons. Sementara harga emas harus didikte oleh kekuatan ekonomi yang bersaing karena segudang resiko yang mengelilingi ekonomi global. Tapi dampak masalah ini sekarang mengarah ke lebih baik. Di satu sisi, emas tetap berada di level lebih tinggi dan menguat pada bulan November kemarin karena imbal hasil obligasi. Kemungkinan puncak inflasi akan terjadi pada Q3 tahun 2023. Yang kedua, mineral tetap jadi fokus utama. Jadi mineral penting yang dibutuhkan untuk transisi energi akan tetap menjadi prioritas bagi banyak negara yang mencari pasokan. Pada tahun 2023 diharapkan investasi yang lebih tinggi ke tambang dan izin untuk mineral. Pemerintah juga akan bekerja untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan keamanan mineral kritis. Meningkatnya ketegangan geopolitik akan memastikan keamanan mineral yang menjadi fokus pada tahun 2023. Fitch juga memperkirakan pemenang besar pada tahun 2023 adalah negara-negara dengan sumber daya mineral yang cukup besar, yaitu Chile dan Peru, karena mereka adalah produsen penghasil litium dan tembaga. Sedangkan Australia adalah produsen utama dari banyak mineral strategis. Fitch memperkirakan yang kalah adalah negara-negara yang bergantung pada impor untuk mendapatkan pasokan mineral, karena mereka dapat menghadapi biaya yang lebih tinggi dan kelebihan pasokan. Pertambangan akan di-squeeze atau diperas karena biaya produksi yang tinggi, high production cost. Jadi dampak dari COVID ini akan berlanjut terhadap perlambatan ekonomi global. Dan perang Rusia-Ukraina akan membuat biaya produksi pertambangan akan tetap tinggi pada tahun 2023. Tekanan inflasi dan gangguan rantai pasokan telah menyebabkan kenaikan biaya bahan mentah, energi, dan tenaga kerja yang menyebabkan berkurangnya pendapatan penambang. Capek ke dalam pengembangan proyek baru akan terpukul sangat keras pada tahun 2023. Jadi perusahaan diharapkan untuk mengalokasikan dana ke dalam operasi brownfield, meningkatkan volatilitas harga komoditas dan permintaan global. Selain itu, banyak perusahaan akan terus mengalokasikan dananya untuk mengembangkan infrastruktur energi terbarukan, meminimalkan jejak lingkungan dari kegiatan pertambangan. Yang keempat, kiamat batubara akan mundur atau lebih lambat. Jadi krisis ekonomi yang sedang berlangsung di Uni Eropa yang diperburuk oleh perang Rusia dan Ukraina mendorong pemerintah untuk memperpanjang
jangka waktu proyek pertambangan dan pembangkit listrik. Kongres Cina baru saja merilis atau memperbaharui komitmen batubara untuk tetap menjadi sumber energi yang stabil dan dapat diandalkan. Perusahaan pertambangan dengan portofolio batubaranya yang besar atau kemampuan produksi yang besar akan jadi pemenang di tahun 2023. Dan negara-negara terkait yang akan mendapat keuntungan yaitu mereka yang mendapat keuntungan dari ekspor yang lebih tinggi. Perusahaan-perusahaan yang melepaskan diri dari batubara diperkirakan akan merugi, sementara negara-negara yang bergantung pada impor batubara akan terkena biaya yang lebih tinggi. Yang kelima, perusahaan pertambangan harus meningkatkan aspek S dari ESG, jadi Enviro, Sosial, dan Government. Jadi pada tahun 2022, inflasi tinggi telah memicu pemogokan buruh di seluruh dunia. Karena pekerja menuntut kenaikan gaji untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jadi diperkirakan tren ini akan berlanjut pada tahun 2023 karena inflasi tetap tinggi. Selain itu, protes dari masyarakat dan aktivis lingkungan akan terus berdampak pada hasil produksi pertambangan. Untuk itu, perusahaan pertambangan dapat mengatasi masalah sosial yang terkait dengan aktivitas mereka. Mereka perlu fokus untuk menangani masalah sosial. Hal ini perlu dilakukan sebelum mereka mencapai tingkat di mana mereka merugikan profitabilitas pada tahun 2023. Negara-negara yang sudah punya aturan ketat tentang tenaga kerja dan lingkungan diharapkan menjadi pemenang pada tahun 2023. Negara-negara tersebut sudah mampu meredam dampak pemogokan tenaga kerja dan aksi sosial. Di sisi lain, negara-negara yang aturan lingkungannya masih kurang ketat menjadi pihak yang kalah.